Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawati, NPM 10 12 02 14 dari kelas E3 STI STMB Bandung Business School. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis. Untuk yang pertama, langsung saja di sini ada keputusan taktis, yaitu menurut Hansen dan Mowen 2011, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari berbagai alternatif dalam waktu yang singkat. Misalnya di sini ada menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Kemudian di sini ada keputusan taktis harus mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan, meskipun tujuan keberlangsungan berskala pendek atau jangka panjang. Keputusan taktis yang tepat yaitu keputusan yang dibuat untuk mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi berguna juga untuk jangka panjang. Di sini ada tujuan pengambilan keputusan taktis, yaitu memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Model pengambilan keputusan taktis, di sini ada beberapa langkah-langkah yang menjelaskan proses pengambilan keputusan taktis sebagai berikut. Yang pertama ada mengenali dan menemukan masalah. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan, serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Yang ketiga ada mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan atau tidak relevan, serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, ada memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga, dan lain-lain. Dan yang keenam, di sini ada membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Di sini dijelaskan biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Biaya semacam ini disebut biaya tidak relevan. Di sini ada etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Di sini ada contoh di mana PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan dan desain untuk menaikkan laba jangka pendek. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder hendaknya menjadi pertimbangan utama, di mana jika perusahaan melakukan PHK terhadap suatu karyawan, maka sebaiknya perusahaan tersebut memberikan penjelasan lebih dulu kepada karyawan, kemudian diberikan pesangon kepada karyawan tersebut. Di sini ada model penggunaan sumber daya aktivitas.
Ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Yang kedua ada sumber daya yang diperoleh di muka atau periode tunggal ataupun jangka pendek. Dan yang ketiga ada sumber daya yang diperoleh di muka kapasitas pelayanan multi periode. Di sini juga ada jenis sumber daya, ada 2. Yang pertama ada sumber daya fleksibel, dan yang kedua ada sumber daya terikat, di mana sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan. Misalnya biaya listrik, sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Jika permintaan sumber daya berubah untuk setiap alternatif, biayanya relevan. Di sini contohnya listrik, karena penggunaan listrik tergantung dengan penggunaan jumlah biaya produksi itu sendiri, kegiatan operasi perusahaan tersebut. Untuk sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan, misalnya gaji pegawai. Biaya dari sumber daya terikat ini bisa relevan ataupun tidak relevan. Untuk sumber daya terikat jangka pendek, jika terdapat perubahan permintaan di antara aktivitas yang mengakibatkan perubahan penawaran sumber daya dan perubahan biaya aktivitas, maka biaya tersebut menjadi relevan untuk pengambilan keputusan taktis. Di sini ada penerapan konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis. Yang pertama, di sini ada keputusan membuat atau membeli produk. Kemudian yang kedua ada keputusan meneruskan atau menghentikan produksi. Dan yang ketiga ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus. Di sini ada yang keempat, yakni keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Yang kelima, keputusan bauran produk. Dan yang keenam, keputusan penetapan harga produk. Untuk penjelasan mengenai keputusan membuat atau membeli produk, ya di sini manajer harus sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan proses produksi. Dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Selain itu, biaya yang relevan dalam keputusan membuat sendiri seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk membuat sendiri komponen produk tersebut. Dan yang terakhir ada biaya yang relevan untuk keputusan membeli seperti biaya pembelian komponen, biaya tenaga kerja pembelian, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli komponen dari luar perusahaan. Kemudian di sini ada keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, di mana manajer memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus, dan juga mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya, serta harus diperhatikan apakah penghentian suatu produk akan mempengaruhi penjualan produk lainnya, terutama untuk produk komplementer seperti batu bata dan genteng. Manajer pula mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Kemudian, laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan suatu produksi. Alternatif yang mungkin terjadi yaitu mempertahankan lini produk, menghentikannya atau menghentikan lini produk, dan menggantikannya dengan produk lain. Keputusan terhadap suatu pesanan, di mana manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak suatu pesanan khusus, di mana jika menerima pesanan khusus akan menguntungkan perusahaan, terutama jika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum, walaupun berada di bawah harga jual normal produk, dikarenakan pemanfaatan kapasitas menganggur, pengoptimalan biaya tetap, serta hilangnya biaya-biaya yang tidak relevan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pesanan khusus. Kemudian di sini ada keputusan bauran produk, di mana setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang maksimalkan margin kontribusi total, memilih bauran produk yang optimal.
di mana pemilihan bauran yang optimal akan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas masing-masing produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang dapat dihasilkan. Faktor yang menentukan sumber daya dengan satu kendala yaitu margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka atau terbatas. Maka, produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang dipilih untuk diproduksi. Sedangkan sumber daya dengan banyak kendala, solusi bauran produk dilakukan dengan menggunakan teknik pemrograman linear. Di sini ada keputusan penetapan harga produk, di mana penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu perusahaan akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Penetapan harga berdasarkan perhitungan biaya target, yaitu menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan target harga yang mampu untuk pelanggan bayarkan, dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas. Kemudian, menjadi tugas dari lini produk untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Dalam menetapkan harga tidak sembarangan karena di sini ada aspek hukum dan keadilan dalam penetapan harga. Prinsip dasar dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan, seperti menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan yang tentu, hal itu akan sangat merugikan pelanggan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.